Berarti banyak Iya, Bu ya iya. rumah yang belum layak di Surabaya. Banyak sih. Jadi kemarin 2000 ya. jadi di balik gemerlapnya kota Iya, Kota Surabaya Surabaya. namanya Surabaya. metropolitan, ternyata banyak juga rumah-rumah yang apa kurang layak. Satu rumah itu pernah saya ada itu 3x3 ukurannya itu Kali tiga. itu dihuni oleh 7 orang ada. Hmm. Saya juga bingung Iya, caranya Itu di gimana itu. semua biasa. ada Itu gitu. 3x3 tuh Tempat tidur. Sekamar. kamar mandinya Kamar juga mandinya. ada di situ. Tapi kamar Oh. mandinya kecil banget, memang nggak layak lah. Fisik rumahnya, jadi fisik rumahnya itu atap, lantai, dinding tuh ya atapnya itu sudah tidak layak. Maksudnya tidak layak itu sudah bocor semua. Kemudian sudah lapuk, udah bentar lagi mau ambruk itu atapnya. Kemudian lantainya itu yang kebanjiran atau biasanya nyumber dari bawah. Dari bawah. Terus di Surabaya itu masih banyak yang lantainya itu tanah. Oh, Masih daerah banyak. mana Bu? Daerah barat. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. bertemu kembali bersama kami bertiga di podcast A345. Masih bersama saya Doni, Mas Andi, dan Mas Carlson. Halo. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari pemerintah Kota Surabaya, yaitu Ibu Mbak ya, Mbak? Ya, Ibu Mbak. Desi Puspitarini dari Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkot Surabaya. Sore. Ya, saya manggilnya Mbak Desi biasanya karena kebetulan beliau ini senior kami bertiga dulu di Arsitek ITS ya. Kedatangan beliau ke podcast. Gananya A berapa? Enggak. Oh iya. A30 Mbak ya. A30. A30. Beliau kemari karena ingin sharing kegiatan Pemkot yang sekarang sedang berjalan, Mbak ya. Sedang Ya, berjalan yang ada hubungannya juga dengan dunia kita, dunia arsitektur, yang kami rasa podcast kami rasa bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat atau memberikan ya cerita lah, memberikan sesuatu untuk masyarakat Kota Surabaya pada khususnya ya. Mungkin untuk selanjutnya silakan Mbak Desi ya untuk menceritakan apa yang bisa di-sharing dari podcast kami. Monggo. Ya. Oke, pertama-tama makasih ya Mas Doni, Mas Carlson, Mas Andi udah diperkenankan aku hadir di sini gitu ya. Jadi soalnya susah banget nih bisa masuk ke sini. Iya. Melalui screening. Iya. Enggak. Jadi Bener kok. di sini nih tujuan utama saya itu untuk memperkenalkan adanya program pemerintah kota. Jadi dalam hal ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni yang diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu atau keluarga miskin atau pramiskin. Nah, sebenarnya program ini udah lama sih sebenarnya, udah mulai sebelum di dinas DPRKPP ini, sebelumnya di dinas sosial. Cuma tahun 2022 itu pindah ke dinas perumahan rakyat. Nah, selama 2022 sampai 2024 kemarin kita sudah lebih dari 7.500 rumah yang kita perbaiki. Itu ada yang pakai APBD dan juga pakai non APBD juga. Jadi kalau memang kita itu berharap pada APBD aja itu kayaknya susah ya. Maksudnya itu keterbatasan anggaran juga, kemudian PAD kita juga harus beberapa program pemerintah kota nggak hanya perbaikan rumah tidak layak huni, ada yang perbaikan jalan, terus kemudian banyaklah untuk pengentasan miskin juga, kemiskinan. Jadi kita di sini juga bekerja sama, berkolaborasi dengan para stakeholder, perusahaan, kemudian pihak-pihak swasta, terus kemudian ada sosial gitu ya, untuk membantu kami mewujudkan rumah yang layak huni untuk masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Jadi di sini kita mengenalkan dulu, Mas. Jadi di Pemkot tuh ada program perbaikan rumah tidak layak huni. Nah, jadi kalau masyarakat sudah tahu ada program ini, kemudian kita mengajak teman-teman semua yang
kebetulan mendengarkan atau lagi menyaksikan podcast ini, ayo kita sama-sama kolaborasi untuk membantu masyarakat Surabaya untuk Surabaya yang lebih hebat, tumbuh semakin kuat, katanya seperti itu. Enak. Itu visi misinya mungkin Pak ya. Visi misinya apa Kak? Menjadikan Surabaya itu tadi. Iya, itu visinya kota sih sebenarnya. Boleh tanya sebelum itu, boleh tanya dulu nggak? Nggak boleh. Boleh, Kan boleh. gini ya, banyak program-program pemerintah itu sebenarnya bagus. Cuma kadang tidak tersampaikan baik sepenuhnya ataupun sebagian ke masyarakat gitu. Betul. Nah, sebetulnya saya cukup appreciate juga tiba-tiba pemerintah kota menghubungi A345 podcast untuk mensiarkan program ini. Apakah itu memang maksudnya pemerintah menyadari bahwa banyak program bagus tapi tidak sampai ke masyarakat, lalu cari cara coba A345 atau bagaimana? Yang lain. Atau metode lain dengan perkembangan dunia sekarang yang genset mungkin tidak terlalu melihat baca ya, mungkin dengan YouTube gitu ya, atau bagaimana? Kenapa kok tiba-tiba menghubungi? Iya. Jadi memang kita ini targetnya itu mengajak ini Mas ya pihak swasta yang bisa membantu program kami. Jadi ini siapa yang bisa membantu? Oh, kira-kira yang berhubungan dengan program ini yaitu perbaikan rumah. Jadi misalnya ada developer, kemudian supplier material atau arsitek atau siapapun sebenarnya. Jadi kita tuh juga dibantu oleh yayasan sosial juga. Ada masjid, kemudian ada gereja, ada Basnas, macam-macam. Karena ini kalau dibilang hanya di bidang perumahan juga enggak, karena ini kita mengentaskan kemiskinan tadi itu membuat masyarakat yang hidupnya awalnya tidak layak rumahnya menjadi layak. Nah, itu supaya mereka itu untuk kesehatan misalnya, kesehatan awalnya rumahnya lembab, akhirnya kita perbaiki jadi dia sudah nggak sakit lagi. Kalau nggak sakit dia sehat, berarti uang yang biasanya dibuat untuk membeli obat atau berobat itu bisa digunakan untuk pendidikan misalnya seperti itu. Jadi kita misalnya Mbak hanya untuk developer atau material atau gimana, enggak, kita bebas sebenarnya, semuanya bisa, cuman yang relate dengan perbaikan rumah ini kemungkinan yaitu atau masyarakat yang aware di bidang perumahan atau yang mau mengentaskan kemiskinan itu siapa ya. Jadi di badan-badan sosial itu juga. Berarti munculnya program rumah tidak layak huni ini apakah karena memang dari data pemerintah banyak kondisi di Surabaya yang tidak layak gitu? Ada itunya enggak? Atau Memang sebetulnya kalau ini kan program pemerintah pusat yang secara nasional, bukan hanya pemerintah kota Surabaya. Jadi semua kota itu ada program ini. Cuman kami itu mendapatkan apresiasi dari kementerian, dari pemerintah pusat karena kita paling banyak untuk memperbaiki rumah. Kemudian dari non APBD itu juga paling banyak. Jadi kalau daerah lain itu mungkin dari non APBD itu 30 unit gitu ya. Kita sampai hampir 300 unit dari non APBD. Nah, itu kita diapresiasi, makanya dari pemerintah pusat itu ingin banyak yang berkunjung kemari sebenarnya. Terbantu gitu ya. Maksudnya dari kota-kota lain itu juga berkunjung atau studi banding ya, atau kunjungan kerja seluruh Indonesia berarti Mbak. Ada dari Palu, ada dari luar Jawa banyak. Itu kemarin dari Kalimantan, dari Kutai, apalagi dari Jawa sering, dari Semarang itu mau saling sharing programnya di Surabaya itu seperti apa, kok bisa mendapatkan bisa memperbaiki rumah sebanyak itu. Kita 3 tahun sudah 7.500 rumah lebih. Kalau tahun ini juga insya Allah hampir 2.000 gitu kalau yang diperbaiki untuk anggarannya. Semoga ini benar-benar anggarannya ada gitu ya. Berarti banyak Bu ya rumah yang belum layak di Surabaya. Banyak sih. Jadi kemarin 2000 ya? jadi di balik gemerlapnya kota Surabaya namanya metropolitan, ternyata
banyak juga rumah-rumah yang kurang layak. Kurang layak. Tapi kalau secara umum fasilitas kayak jalannya, terus kemudian salurannya sudah bagus. Jadi kita tidak ada Keseimbangan. kawasan yang banjir sudah nggak ada. Cuman sekarang ini per unit per person ya, tinggal perbaikannya per rumah-rumah, bukan secara kawasan secara umum. Jadi kalau mau dibilang ya namanya ini ya, kota itu pasti semakin lama penduduknya semakin banyak. Sedangkan lahannya ya tetap itu aja. Jadi ya akhirnya mereka misalnya dari awalnya tuh dihuni satu keluarga misalnya, kemudian ada yang menikah, tinggal di situ, punya anak. Nah, itu yang menjadi tidak layak lagi. Betul. Jadi enggak kalau teori kita itu satu orang itu misalnya butuh 4 meter persegi atau nah itu dia nggak bisa memenuhi itu gitu Mas. Jadi misalnya rumah itu harusnya dihuni oleh 4 orang aja, tapi karena pertambahan anggota keluarga jadi dihuni oleh 7 orang, jadi udah nggak layak. Ya itu juga termasuk. Paling banyak sampai berapa, Mbak Desi? Satu rumah pernah ketemu kasus berapa? Satu rumah itu pernah saya ada itu 3x3 ukurannya itu itu dihuni oleh 7 orang ada. Saya juga bingung caranya gimana itu. Itu 3x3 tuh tempat tidur, kamar. Kamar mandinya juga ada di situ. Tapi kamar mandinya kecil banget, memang nggak layak lah. Enggak, kamar mandinya di luar 3x3 berarti. Enggak, di dalamnya juga. Kamar mandi, tempat tidur, masak, semuanya di situ. 7 orang. 7 orang. Itu makanya saya nanti kan kalau di program ini mungkin waktu 7 orang itu dia kalau mau belajar susah. Ya, mau belajar susah. Nanti kita benahi, misalnya kita kasih ada yang lantai biasanya mezanin gitu. Jadi dia bisa ada tempat untuk belajar, tempat Kalau secara fisik gitu kriteria tidak layak itu ada nggak, Pak? Ada. Yang bisa masuk dalam program ini. Jadi kalau di perwali kami itu kita ada perwalinya. Siapa aja yang bisa mengajukan atau mendapatkan program ini, itu yang pertama memang KTP Surabaya. Kemudian yang kedua masuk dalam keluarga miskin atau pramiskin di aplikasi si keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Kemudian untuk fisik rumahnya, jadi fisik rumahnya itu atap, lantai, dinding tuh ya atapnya itu sudah tidak layak. Maksudnya tidak layak itu sudah bocor semua, kemudian sudah lapuk, udah bentar lagi mau ambruk itu atapnya. Kemudian lantainya itu yang kebanjiran atau biasanya nyumber dari bawah. Terus di Surabaya itu masih banyak yang lantainya itu tanah. Masih banyak. Daerah mana, Bu? Daerah barat. Daerah barat masih ada. Iya, masih ada. Itu untuk lantainya. Kemudian dindingnya itu ada yang masih ikut dinding tetangga. Jadi satu dinding untuk berdua. Kemudian ada yang pakai papan, ada yang pakai bambu. Nah, itu yang seperti itu yang kriteria fisiknya ya. Terus kemudian ada kamar mandi tapi nggak berfungsi atau dia nggak punya kamar mandi, itu juga jadi salah satu kriteria yang bisa kita bantu. Itu nanti ada tim yang mengakses berarti ya? Ada, jadi usulannya itu kan lewat bawah. Oke, lewat bawah dari itu bawah, dari bawah, dari kelurahan. Tapi kelurahan dapat usulannya itu dari RT RW. Kemudian mereka mengusulkan ke kami, lalu tim kami itu yang memverifikasi apakah benar layak sebenarnya. Tapi sebelum tim kami melakukan verifikasi, itu usulan dari kelurahan itu akan dimusyawarahkan dulu. Jadi kan misalnya satu kelurahan itu yang diusulkan ada 10 nih, padahal kuotanya di kita untuk APBD mungkin terbagi beberapa, ada kuotanya karena APBD kita terbatas. Jadi misalnya ada 5 nih kuotanya, dari 10 usulan tuh 5 itu siapa aja. Ini kan kalau kita yang menentukan yang nomor 1, 2, 3 itu nanti di bawah jadi chaos gitu kan ya. Jadi biarkan masyarakat sendiri yang bermusyawarah.
kita mungkin ya fasilitasi aja atau sebagai mengetahui aja anggota undangan rapat gitu, tapi mereka yang menentukan yang prioritas nomor 1 siapa sampai ke 10. Jadi kalau ada kuota 5 ya ini 1 sampai 5. Oh ada tambahan kuota lagi nih 2 jadi 6 sama 7. Nah itu kita setelah sudah ada namanya berita acara kesepakatan itu baru tim kita turun untuk memverifikasi. Itu proses awal itu berarti dari masyarakat mengusulkan. Tapi berarti mereka dapat informasi dari RT RW dulu gitu ya. Ini pemerintah Surabaya ada program ini, monggo silakan bapak-bapak ibu-ibu merekomendasikan gitu ya. Kuotanya sekian, siapa aja, nanti baru itu dibawa gitu ya, diusulkan ke kelurahan gitu ya. Diusulkan itu biasanya banyak Mas, mengusulkannya tuh tidak sesuai kuota. Nah, misalnya ada salah satu kelurahan itu mengusulkan sampai 70 rumah. Jadi 70 rumah padahal kuotanya waktu tahun lalu tuh kuotanya 10. Jadi mereka harus memilih dari 70 itu yang masuk tahap pertama ya, itu siapa? Itu mereka yang itu mereka sendiri. Ya. Jadi mereka sudah memberikan berita acara kesepakatan itu ke kami. Ini yang mau sudah sesuai sama prioritas urutannya itu. Supaya sama-sama ikhlas gitu mereka sendiri, nggak ada kecemburuan. Ya. Tapi tetap targetnya misalnya 70 tadi, 70 akan dilaksanakan. Entah kapan gitu ya. Seperti itu kalau sesuai dengan ini kan kita belum verifikasi sesuai dengan kriteria tadi. Jadi dia masuk keluarga miskin atau enggak. Kemudian rumahnya secara fisik itu memang layak untuk dibantu apa enggak itu kan belum. Jadi kalau mereka sudah tadi menyampaikan 10 itu kita ya verifikasi. Terus kemudian nyampaikan ke Pak Lurah kalau Pak ini kalau sesuai kriteria ini maksudnya nanti kan ada syarat lagi misalnya punya hak kepemilikan atas tanah. Nah, itu dia dicek juga ya, dicek juga ya. Betul karena kita udah kalau bukan tanah hak milik nggak apa-apa, tapi harus tanahnya maksudnya itu dia itu memiliki punya apa ya namanya hak untuk tinggal di situ misalnya surat ijo atau IPT, tapi dia ada perjanjian memang dia di situ boleh tinggal di situ dengan ada sewanya ke pemerintah kota atau gitu boleh. Yang pasti bukan milik instansi lain gitu, nggak ada masalah, kita bisa bantu. Ya. Kalau begini, kan ini kan bahasanya kita bantu sampaikan informasi ini ke masyarakat luas Surabaya ya, di Surabaya. Nah, ini bisa jadikan yang melihat nanti ternyata ada program ini, bisa jadikan mereka belum tahu ya, belum dengar gitu ya. Nah, di sisi yang lain ya RT RW-nya itu enggak menyampaikan. Nah, berarti bagaimana mekanisme mereka ini yang tahu terus ini tetanggaku atau saudaraku kayaknya perlu masuk ini kriteria ini dan memang sudah terdaftar tadi misalkan ya. Gimana ini prosesnya bagaimana? Ya, ini kalau seperti itu bisa nyampaikan ke RT RW atau ke KSH. KSH itu KSH itu Kader Surabaya Hebat itu. Nah, sekarang Pak Wali itu membentuk Kader Surabaya Hebat itu kalau kayak dulu tuh kayak Dasawisma gitu ya mungkin. Jadi tapi satu KSH itu untuk 20 rumah. Kalau Dasawisma kan cuma 10 ya. Ini untuk 20 rumah itu bisa nyampaikan ke KSH karena KSH itu punya kayak login untuk aplikasi yang bisa diisi oleh KSH itu. Jadi KSH itu memang tugasnya untuk memantau 20 rumah yang dia sebagai tanggung jawabnya untuk melihat di situ apakah rumahnya layak apa enggak, ada yang sakit apa enggak. Kemudian ini ada balita ini. Nanti sakit misalnya sakit TBC atau kemudian ini tidak kerja, ada yang lansia. Nah, itu memang tanggung jawabnya si KSH tadi untuk menyampaikan ke aplikasi itu, bisa disampaikan atau ke lurahnya. Nah, itu memang supaya untuk satu masyarakat Surabaya itu tahu kondisinya gitu. Jadi kita memang benar-benar yang butuh bantuan kita bantu. Tepat jadi kan jadi yang tahu informasi ini kan bisa proaktif mereka sendiri gitu ya. Jadi ini gini jadi nggak nunggu lagi karena bisa jadi nggak tersampaikan tadi. Ya, kan selama ini kan ada
apa ya, rumor lah ya yang bilang kalau enggak deket sama RT-nya nggak mungkin diperbaiki lah. Ini semuanya bisa sebenarnya gitu. Cuman ya itu tadi, kita kalau mengandalkan APBD aja itu ya bisa, cuman agak lama. Makanya kita di sini juga menghimbau yang melihat podcast ini misalnya punya kolaborasi dengan kami, bisa berkolaborasi dalam bentuk apapun lah. Jadi bisa membantu untuk meringankan warga-warga yang punya rumah yang sebenarnya tidak layak untuk dihuni. Bayangannya Mbak kira-kira kayak gimana sih Bu, bentuk bantuan kerjasamanya yang swasta ini? Mungkin yang konkret misalnya. Jadi kalau kami itu bisa saya sampaikan juga, kami tidak menerima untuk berupa uang gitu ya, enggak sponsor berupa uang enggak. Tapi misalnya kalau mau berminat atau terketuk gitu ya, bisa menghubungi Basnas atau menghubungi kami. Kalau itu nanti kita bisa nanti di-share ya berarti Basnasnya. Basnas bisa nanti kita sampaikan ke Basnas juga, supaya atau mereka langsung memilih, misalnya saya mau membantu nih tapi deket kantor saya aja nih, di daerah misalnya di sini gitu. Dekat Rungkut ada nggak yang kemarin tuh ada perusahaan yang di wilayah Lontar di barat. Saya mau bantu, tapi saya minta yang di Lontar misalnya. Kami ada ajukan dua rumah, 2 unit yang mereka pilih salah satu. Nanti mereka juga survei ke sana. Oh ya, ini memang layak dibantu. Jadi memang kami inginnya mengajak teman-teman itu untuk melihat langsung sendiri, memang ini memang layak dibantu di Surabaya itu. Kondisinya seperti ini, memang layak dibantu, dan kami benar-benar ini langsung tepat sasaran. Kita tidak ada menerima apapun, langsung aja mungkin mereka menyediakan tenaga kerja, menyediakan materialnya juga, misalnya kita hanya menghubungkan dengan penerima manfaat. Mungkin kita juga kula nuwun ke lurahnya bahwa ini mau ada perbaikan dari perusahaan mana, misalnya seperti itu sih. Kalau gini, karena kan ya kebetulan kami kan arsitek, jadi kita dekat sama teman-teman mitra vendor. Nah, apakah terbuka juga buat mereka, misalkan mereka lihat podcast ini, wah kayaknya bisa lah saya ini, misalkan vendor atap, vendor dinding, lantai, saya maulah berperan lah di sini ya. Ya, bagaimana itu? Apa terbuka atau gimana? Ya, itu kami sangat terbuka, Mas. Jadi nanti bisa menghubungi kami. Kemudian kalau misalnya kemarin itu ada salah satu vendor ya, jadi ada yang bata ringan, kemudian ada yang atap, cat, itu banyak yang membantu kami juga. Terus kemudian juga berupa material, terus kemudian berupa unit, terus kemudian ada yang berupa pelatihan juga, itu macam-macam. Jadi monggo, kita tidak membatasi harus seperti apa. Jadi teman-teman berkenannya seperti apa, ada program di perusahaan seperti apa, monggo kita bisa memfasilitasi lah seperti itu. Jadi kalau misalnya itu nanti mereka berkolaborasi, nanti mereka juga mendapatkan benefit. Nah, benefitnya apa? Bisa kita tayangkan di IG pemerintah kota, kemudian bisa menempelkan bahwa ini diperbaiki oleh vendor apa, itu monggo di rumahnya itu bisa ditulis seperti itu, ditempelkan seperti itu. Jadi kita ada juga benefitnya gitu dari teman-teman itu, tidak hanya memberikan bantuan, tapi juga seperti Mas gitu ya, memberikan kayak advertising juga gitu. Ya, ini saya rasa informasi yang cukup menarik ya buat teman-teman mitra vendor arsitek ya, yang biasa collab dengan kami. Ini juga ada satu kesempatan yang hasilnya nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Surabaya ya. Jadi karena perusahaan-perusahaan ini kan kadang ada CSR itu, CSR. Jadi mereka bisa
bisa tepat sasaran. Mungkin sekaligus memperkenalkan produknya ke betul Pemkot ya, Mbak ya. Ya itu juga salah satu ini ya benefit ya. Jadi kalau ini Mbak kan ini program yang baik ya, dan di kita di profesi arsitek ada perkumpulan antara arsitek namanya IAI ya, Ikatan Arsitek Indonesia, dan di situ ada badan pengabdian profesi. Nah, apakah ada celah atau ruang untuk berkolaborasi sehingga di program perubahan tidak layak huni itu apakah perlu arsitek nggak gitu? Ya dibantu arsitek perlu nggak atau hanya psikologi atau penerawang gitu? Perlu nggak arsitek gitu? Ya kalau yang bisa kita bantu? Perlu banget. Jadi sebenarnya kami itu ingin mengajak mas-mas ini. Jadi kita itu butuh nggak hanya layak huni tapi juga secara arsitekturalnya itu juga masuk gitu. Tapi kita jangan lupa kita ada keterbatasan anggaran juga. Jadi kemarin itu kita terus terang maksudnya gimana ya caranya membuat ada keterbatasan anggaran tapi rumahnya itu kelihatan bagus. Oh, ini sudah dikerjakan nih sama pemerintah kota. Nah, itu kan kita butuh kayak gitu ya Mas. Sementara ini ya kita mainnya di warna. Kalau untuk tampilan tampak depannya tuh mainan di warna, kemudian ada kita tambahkan lisplang. Nah, lisplangnya tuh kemarin tuh kita ukir-ukiran Jawa, tapi ternyata itu juga harganya juga lumayan. Jadi berarti selama ini ada arsitek in-house di Pemkot gitu ya, yang membantu itu ya. Ya anak-anak yang lulusan arsitek arsitek aja. Ya itu jadi kita mainnya kalau tampak saya gini, kita membuat bahwa ini memang sudah pernah diperbaiki disentuh oleh program Pemkot. Jadi beda antara sebelum sama sesudahnya. Jadi minimal kalau misalnya satu warna itu kan kelihatannya nggak ada perubahan nih. Nah, kita ada main-main warna gitu aja sih kemarin. Ini karena gini Mbak, bisa jadi nih ya, audiens kita ini kan kebanyakan arsitek. Dan dari Surabaya juga banyak juga. Nah, bisa jadi dengan melihat acara ini kan mereka aku pengen bantu lah dari sisi mereka kan yang bantu desain itu gitu, dari sisi arsitek gitu kan, sesuai kapasitasnya. Nah, bagaimana mekanismenya mereka ini kalau membantu? Nah, kalau mekanisme mungkin nanti bisa menghubungi kami aja Mas. Jadi nanti kalau misalnya itu mungkin pada waktu desainnya itu nanti kita kalau sudah sesuai ya memang dengan anggarannya tidak berlebihan, nggak tepat sasaran, gitu biasanya gitu. Terus kemudian nanti kita aplikasikan, nanti kita itu didesain oleh ini kan bisa seperti itu. Meskipun mungkin mereka lebih ke bagaimana mereka secara profesi dan keilmuan menyentuh ke masyarakat sebetulnya. Jadi saya rasa itu juga satu hal yang para arsitek ini sebetulnya juga pengen gitu ya. Dan buat teman-teman juga perlu ada pengalaman untuk solve the problem gitu. Problem solvingnya kan mereka harus belajar. Dan ini sangat challenging sebetulnya karena ini membantu masyarakat yang membutuhkan tadi, anggarannya terbatas dan mereka kan dilibatkan nanti ya untuk proses pelaksanaan. Betul. Dan itu kan juga sangat menarik buat mereka secara pengalaman ya. Dan saya rasa ini sebetulnya yang menjawab salah satu pertanyaan ya terhadap profesi kita sebetulnya, bahwa kenapa arsitektur itu jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Nah, ini salah satu sebetulnya ini satu peluang di mana ya profesi kita ini nggak eksklusif. Kita bisa menyentuh sampai masyarakat, realitas kehidupan masyarakat. Ini betul-betul realitas soalnya. Dan enggak sekedar arsitek itu hanya membantu orang kaya saja atau orang yang punya saja. Ini justru yang perlu dibantu. Betul. Perlu dibantu. Tapi bisa jadi gini Mbak, bisa jadi karena tadi banyak banget ya targetnya 2000. Bisa jadi kan mungkin teman-teman ini ya
Bisa jadi opsinya adalah misal saya tinggal di kelurahan apa gitu ya, si arsiteknya ya, kantornya di mana. Ya saya akan bantu di situ. Daerah situ. Nah, saya rasa itu jadi sehingga kesempatannya juga lebih merata ya, karena arsitek di Surabaya juga banyak. Dan dia membantu di dekat situ supaya apa? Secara survei juga nggak sulit, secara pengawasan juga lebih mudah gitu ya. Jadi yang kemarin kita lakukan Mas, ini kan rumah itu macam-macam ya, bentuknya macam-macam, kemudian lebarnya juga macam-macam. Nah ini kemarin kita buat modul akhirnya biar nggak kelamaan. Jadi kita lihat prototipe itu. Jadi kita lihat dari lebar bangunan. Jadi lebar bangunan itu ada mulai 3, 4, 5, 6 dan sampai 6 aja. Kemudian kita buat mock up-nya gitu. Jadi kayak prototipe kalau lebar 3 itu tampaknya seperti ini. Lebar 4 tampaknya seperti ini. Karena mereka tuh rata-rata tuh rumahnya juga kotak gitu aja. Cuman perbedaannya untuk pelaksanaannya itu yang agak beda-beda. Ada yang lewat gang kecil cuman setengah meter atau 50 cm itu dia berada di belakang lah, itu mungkin di pelaksanaannya. Tapi untuk secara biar cepat kemarin itu kita akhirnya seperti itu Mas. Jadi kalau ada teman-teman dari arsitek ini berarti ya kita sangat terbantu sekali, karena kemarin tuh ya standar gitu aja lebar bangunan, padahal sebenarnya tiap rumah itu beda kan. Iya, betul. Beda. Kasusnya beda. Betul. Ya, betul. Dan sangat spesifik kalau sudah seperti ini kan ya. Iya Mbak, daripada prototipe mending manfaatkan teman-teman lah. Betul. Monggo nih ya. Nanti daftar ke langsung. Arsitek Surabaya. Enggak hanya arsitek dari Surabaya sebetulnya. Enggak hanya kan. Cuman yang dibantu adalah masyarakat Surabaya. Ini programnya dari Pemkot Surabaya. Monggo ini saya rasa kesempatan yang luar biasa ya. Terima kasih loh Mbak. Berarti saya nggak salah ini ya. Ada di sini. Sama mau nanya ini nih. Kan kalau misalnya ada arsitek baru mau bantu, dia karena tanda kutip belum terkenal, vendor yang bantunya cuma atap gitu ya. Tapi begitu Mas Andi bertitah, itu yang datang semua vendor gitu. Berarti kan nanti nggak adil, yang satu rumah dibantunya jadi kelihatan barangnya bagus-bagus, yang satu hanya perbaikan atap. Itu siapa yang mengontrol dan menentukan mana yang ini kebanyakan, ini kurang, ini di mekanisme gimana di sana? Oh ya, kalau kemarin itu Mas, kita itu jadinya misalnya membantu atap gitu ya. Jadi siapa yang dibantu atap ini dibantu bata ringan itu tergantung dari besaran anggarannya. Kemarin itu seperti itu. Jadi misalnya ini atapnya ini karena dia ternyata nggak pakai fondasi dari bawah, jadi bisa dibantu atap yang sampai misalnya atap terus nanti ada plafonnya karena dia nggak perlu pakai fondasi. Tapi di rumah yang satunya itu karena dia belum ada struktur, jadi dia mulai pondasi nih, jadi atapnya bentuknya mungkin nanti lebih sederhana gitu, jadi memang kasusnya beda-beda ya. Semua kontekstual beda-beda. Tapi gini, maksud Mas Carlson gini, jadi karena ya, dibantu setuju, arsitek, betul. karena dibantu arsitek kan bisa jadi hasilnya itu beda. Nah, apakah ini nanti akan jadi menimbulkan masalah baru gitu ya? Karena kan bisa jadi kayak terjadi kecemburuan tuh loh. Ya, loh ini kok dibantu arsitek jadinya begini ya? Yang punya saya dengan anggaran yang sama ya, tapi kan kalau dibantu arsitek bisa beda kan. Nah itu gimana? Mungkin ada. Mungkin yang kita bantu awal ini kan, kalau misalnya ada ini aku mau yang di daerah ini gitu ya Mas ya. Saya bantu daerah ini, mungkin saya carikan yang memang benar-benar dia itu rusaknya rusak berat gitu. Jadi memang butuh sentuhan arsitek ya, gitu supaya kan. Tetap, ya fair tadi gitu ya. Jadi memang dia memang butuh gitu kan. Memang rusak berat, warga miskin. Nah itu minta tolong bantuan arsitek gitu. Kalau yang ini rusaknya rusak ya biasa ya udah pakai yang nggak usah yang desain kita prototype itu misalnya seperti itu. Ya terus terang sih belum ada sih Mas ya. Kalau bantuan dari arsitek kan baru ini nanti kira-kira seperti itu ya. Berarti yang ngatur nanti dari dinas ini sendiri ya Pak. Kalau mau misalnya aku ada nih mau tak perbaiki yang rumah tetanggaku yang misalnya
setiap hari aku lewatin gitu ya. Ya monggo, karena kalau CSR atau kolaborasi itu kita tidak bisa masih terlalu mengintervensi, cuman kita menghimbau kalau bisa pakai data yang ada di kami. Tapi kalau enggak, ini karena aku misalnya ada histori apa ya monggo, saya kita enggak ini sih. Kalau tapi kan ini di luar tadi yang kolab sama arsitek. Kan arsitek memang seperti yang disampaikan Mas Kawasan, bisa jadi dia punya kedekatan sama vendor tertentu. Betul. Nah, itu berarti kan nanti bisa jadi kan kayak setelah before after gitu ya. Itu vendor itu disebut enggak masalah kan? Misal yang support itu ya. Boleh, nanti nanti itu kita jadi salah satu program bahwa kami juga akan menyebutkan vendornya siapa, misalnya desainnya apa, arsiteknya siapa, nanti kita sebutkan juga. Kalau mau di-share di podcast ini juga nggak apa-apa, malah enak. Berarti memang kemarin itu nyata, kemarin itu seperti ini. Dibantu itu memang orang yang benar-benar butuh bantuan gitu kan. Jadi program ini beneran itu program ini beneran, bukan sekedar wacana. Tadi sudah 7.500 loh, luar biasa loh itu. Jadi iya, alhamdulillah. Luar biasa. Iya, saya lagi mikir gimana itu ya. Maksudnya berarti nanti akan atau sudah ada ya pendataan matriks pemohon siapa saja yang perlu dibantu apanya gitu, sehingga cari vendornya, kita bisa bantu cari vendornya tepat sasaran gitu, ada. Jadi semua usulan yang masuk ke kami itu sudah kita lakukan survei cepat. Survei cepat gimana itu ngomongnya cepat gitu? Flash gitu. Nah, maksudnya itu kita lihat kondisinya, kira-kira ini termasuk rusak ringan atau rusak sedang atau rusak berat. Visit beneran survei beneran. Namanya survei cepat tadi. Tapi cepet-cepetan. Jadi apa yang dimaksud ringan, sedang, berat? Kalau berat itu sudah atap. Atap itu kan sudah berat. Kemudian kalau ringan itu ya mungkin lantainya atau dindingnya. Pokoknya yang berat itu ya atap, terus sama kamar mandi sih. Itu sudah berat, ringan, kamar mandi. Berat, ringan, sedang. Jadi kalau yang berat itu atap sama kamar mandi, itu atap udah sama berat. Kamar mandi, sanitasi ya. Kalau dia sedang tapi mereka bahagia itu gimana? Tetap dibaca apa nggak usah? Sudah bahagia. Ya. Berarti diprioritaskan yang kurang bahagia. Ada kriterianya nggak itu kan, indeks kebahagiaan penghuni gitu? karena dia masuk kategori ikhlas ya Mas. Saya ikhlas kok Mas, nggak apa-apa. Ini justru dari sini saya dekat sama Tuhan. Kalau itu nggak bisa dipaksa. Tapi mereka mengajukan kan Mbak ya? Mereka mengajukan kan? Apa enggak? Diajukan ya. Diajukan. Jadi mekanismenya bukan dianya mengajukan, tapi diajukan gitu kan ya. Berarti mungkin ada nanti apa? Jenis yang ikhlas ini mungkin ada. Nggak usah lah. Datengin nggak usah. Gini aja gini. Saya sudah bersyukur ini. Ada nggak Bu yang nolak gitu? Nolak itu ada. Ada. Tapi alasannya itu karena mau dijual. Biasanya mau dijual. Terus kemudian yang sering itu karena itu adalah rumah warisan. Nah, kalau rumah warisan itu kok warisan malah nggak mau dibenerin sih? Ya karena saudaranya dia nggak setuju. Kaitannya sama saudara harus satu ini kesepakatan. Karena kalau tanahnya itu adalah tanah waris, itu kita minta ada surat keterangan tidak sengketa itu loh, surat pernyataan tidak sengketa. Dan semua keluarga menyetujui. Betul. Iya, ada gitu ya. Ada yang nolak, tapi kalau yang nolak nggak usah, aku udah ini nggak ada. Belum ada. Terus ini bisa dimulai ya secepatnya ya Mbak ya. Secepatnya sih, secepatnya. Kalau yang 2000 tadi itu bulan tahun ini 2025 itu ya. Sekarang kita sudah sekitar sampai Januari sampai Mei itu sudah hampir 400 sekian. Data pengaju, pemohon. Bukan, yang sudah kita perbaiki. Sudah selesai. Yang sudah perbaiki. Kalau data pemohon yang mengajukan ada nggak Bu datanya? Ada. Sekarang yang masuk ke kami sekitar 9.831, tapi nanti dikurangin yang tahun ini ya. Itu yang itu per
akhir tahun kemarin. Jadi dikurangi ya. Berarti yang mengajukan sudah banyak ini berarti ya. Sudah banyak. Berarti nggak perlu ini. Ketambahan ini nanti berarti nambah ini ya. Kita kan makanya untuk kolaborasi ini di sini. Oh ya nambah ya nanti ya. Tambah banyak. Ini ya. Iya, itu mekanismenya gimana ya kalau serentak gitu ya? Ya nggak bisa Mas kalau serentak. Tadi itu kan berarti kan prioritas tadi ya Bu ya. Ya dilihat dari skala tadi ya. Jadi tahun ini berapa dulu jadi gitu kuotanya kan, per kelurahan berapa ini kan kita pekerjaannya tiap kelurahan itu ada kelompok masyarakat gitu ya yang nanti yang mengerjakan ini kelompok masyarakat. Maksudnya yang melaksanakan yang itu melaksanakan ini ya. Kayak kontraktornya itu kelompok masyarakat. Itu nanti karena tahun ini kita anggarannya masih sementara ini untuk tiap kelurahan 2. Tiap kelurahan 2, tapi kalau yang dikerjakan Satgas bisa 3. Jadi ada kan kita pakai Pokmas, ada yang pakai Satgas gitu ya. Itu siapa yang pakai Pokmas, siapa pakai Satgas itu nanti tergantung. Ini kalau Satgas itu biasanya untuk yang darurat. Tiba-tiba ada rumah roboh atau ada yang kebakaran, nah itu bisa kita bantu dengan Satgas. Tapi kalau Pokmas itu memang mereka punya kemampuan yang ini ya Mbak ya untuk melakukan pekerjaan pelaksanaan itu ya. Sebagian besar enggak. Sebagian besar enggak punya. Akhirnya kami ada namanya pendamping teknis di tempat kami. Jadi itu nanti yang mengawal mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya sampai selesai itu kita yang ngawal gitu karena nggak semua masyarakat itu punya kompetensi di bidang teknik atau bangunan. Atau justru masuknya arsitek di situ ya sebagai pendamping teknis ya. Bisa ya. Kemarin tuh kita kan maunya kadang nggak perlu didesain tuh, hanya mendampingi dan memberikan solusi-solusi gitu kali ya. Anggaran itu jadi solusi yang paling pas apa kan gitu kan bisa jadi nggak perlu desain memang. Betul. Betul. Lebih ke lapangan. Oh ini gini, ini ganti gini aja, coba ini perbaiki gini ya. Bisa jadi sangat mungkin. Kita malah kalau bisa ada mahasiswa yang magang atau ini kan kita pengennya ini terbuka untuk mahasiswa juga ya, mahasiswa arsitektur ya. Biasanya ada nggak sih yang program biasanya KKN tuh itu bisa ke kami untuk ini loh, memang nyata itu KKN-nya. Tapi harus didampingi Mas. Magang nanti salah. Belum pengalaman. Belum pengalaman. Jadi asisten ya, jadi asisten arsitek tetap gitu. Tetap ada pendampingan teknis dari kami. Jadi bisa jadi asisten arsitek ya. Jadi atau mungkin ke perusahaan kontraktor ya Mas ya. Kan dia capable untuk itu kan dia. Iya, saya rasa ini terbuka juga kan, Bu. Bisa. Kan untuk perusahaan kontraktor yang ingin CSA tadi ya. Itu malah kalau kontraktor bisa jadi kan dia lengkap. Jadi udah ada timnya kan ahli di situ membangunnya gitu. Tapi kalau misalkan gitu ya, kontraktor pingin andil gitu Mbak ya. Nanti terus Pokmasnya tuh nggak apa-apa ya. Artinya nggak ada dispute di situ nanti. Oh enggak, ini kan ya cari tempat yang enggak ada Pokmasnya kan gitu ya. Bukan. Jadi kalau yang Pokmas tuh kan memang sudah ada jatahnya tadi, kuotanya tadi misalnya 2, tapi kan antriannya untuk perbaikan kan masih banyak. Nah, itu ngambil dari yang situ kan banyak masuk. Itu. Sepertinya demand-nya lebih banyak ini daripada supply. Jadi kan ada petanya gitu ya. Jadi yang Pokmas ya Pokmas, yang perlu tadi kontraktor ya cari yang kalau lain. mau kalau ada yang mau ini. Iya, betul. Oh, berarti itu datanya harus ini ya, harus tepat itu, kalau enggak salah sasaran. Iya, kalau yang data yang sudah masuk di kami yang sudah kami verifikasi itu insya Allah sudah tepat, sudah sesuai. Biasanya kalau kebanyakan sih kontraktor ya itu Mas deket-deket dengan kantornya biasanya gitu. Jadi mereka bisa ada responsibility di masyarakat sekitar kan gitu ya. Kalau yang arsitek tadi mending langsung ke pemerintah atau kita bantu ini ya? Kalau mungkin bisa jadi ini alurnya bisa tanya kami di YouTube kita ya, di channel YouTube ini, podcast kita ini, nanti akan kita beri nomor, kita japri lah ya, via japri nomor dari teman-teman ke Basasnas tadi ya.
Enggak langsung aja. Oh langsung. Enggak apa-apa. Kalau arsitek langsung hubungi dulu. Kan kita nggak nanti mereka bentuknya seperti apa kan kita juga belum tahu ya. Betul. Jadi seperti apa istilahnya follow up-nya lah ya. Jadi mereka mau berkontribusinya bagaimana ya. Tapi kalau teman-teman arsitek bisa langsung komen aja ke komen gitu di podcast kita, nanti akan kita follow up lewat WA ya. Bisa, Jadi kita akan sambungkan. Saya berminat. Ya. Ya. Jadi nanti harapan kami ada salah satu yang memberikan kontribusi nanti disiarkan juga di sini Mas. Jadi mulai awalnya keadaan rumahnya seperti ini boleh. ya. Ya itu tadi yang before after lah ya. Jadi supaya masyarakat itu betul-betul melihat lah ya. Ya ini gini ya kalau disupport ya. Jadi sebelumnya begini jadinya begitu gitu ya. Karena ada kondisi di Surabaya Pusat itu tidak ada kamar mandi, nggak punya kamar mandi ya. Jadi kalau mau mandi atau ke belakang itu ke pom bensin, nah itu ada nyata di Surabaya gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang melihat ini melihat podcast ini mengunjungi salah satu rumah itu ya insya Allah pasti tergerak lah pasti. Saya baru tahu. Iya saya juga kemarin tuh ternyata ada juga seperti ini. Tapi berarti kan akhirnya dia jadi sehat Mas. Jadi nggak saya perbaiki ada kamar mandinya di situ. Iya, betul. Jadi sehat. Oh kirain jadi sehat karena sanitasinya di luar di pom bensin, tidak di rumah. Jalan terus. Iya. Saya pikir juga karena di desain sendiri mungkin Mbak ya, yang selama ini kan ya itu rumah-rumah itu. Ya mungkin rumah lama biasanya. Mungkin bukan desain ya, survival mode. Orang-orang sendiri ya kan ya. Sirkulasi segala macam kan nggak kepikiran. Kayak rumah tumbuh gitu dari awalnya cuma ini terus belakangnya ada rumahnya sebelah ada gitu. Sehingga dengan tumbuhnya itu kan jadi sirkulasi udara alami, bencana alami jadi kan tertutup, jadi nggak sehat tadi ya. Mungkin ada ini Mbak satu contoh kasus yang membekas yang membuat mungkin bisa teman-teman semakin terinspirasi, tergerak gitu, yang membuat berlinang air mata. Ada nggak contoh kasus yang membekas gitu? Kalau mau diceritakan tuh banyak banget Mas ya. Salah satunya 7.500 itu tadi. Salah satunya itu kemudian dia itu awalnya itu jualan keliling. Dia tuh ada jualan apa sih kayak lumpia gitu ya, pakai gerobak gitu. Terus sudah kemudian sudah sepuh. Kemudian kami bantu rumahnya kita perbaiki, terus kita buatkan kayak etalase kecil gitu di depan rumahnya. Oh, jadi nggak hanya rumah. Nggak hanya rumah. Yang memang etalase kita juga. Maksudnya kita juga supaya mereka tuh meningkatkan perekonomian juga. Itu akhirnya dia nggak usah keliling gitu. Itu tadi kontekstual Mas. Betul. Terus yang paling itu tadi yang ada yang awalnya itu ya ceritanya banyak sih Mas. Jadi anaknya nggak bisa belajar karena bocor, terus banjir, terus akhirnya bisa belajar. Nah itu yang benar-benar sampai kayak gitu ya. Sepertinya itu di sosial medianya perlu dimunculkan itu. Before after itu penting itu. Penting karena kan bukan apa-apa tapi bisa biar masyarakat bisa ikut merasakan itu. Ya. Tahu gambarnya secara utuh ya. Secara utuh itu bisa lihat. Before-nya begini, after-nya aja cuman foto-foto aja kan itu juga bisa membangun tadi itu yang pengen tergerak untuk membantu ya. Empati. Ternyata begini ya, ternyata benar-benar tepat sasaran, ternyata seperti ini ya. Iya. Sebenarnya di kita tuh ada metode yang jarang sekali diajarkan dan dipakai teman-teman, itu yang metode partisipatoris. Nah, ini mungkin kesempatan bagus buat teman-teman memakai metode ini. Jadi partisipatoris bahwa mendesain itu bukan dari kita. Jadi apa kebutuhannya apa? Jangan-jangan seperti tadi, bukan cuma atap tapi ya desain etalase justru menyelesaikan masalah gitu. Bagus. Betul. Banyak kok beberapa juga seperti itu, dia awalnya jualan jus gitu ya, akhirnya kita buatkan itu jusnya buat jus. justru itu ada yang itu kan tadi yang membekas ya, ada yang
ini membuat ngedrop nggak? Kebalikannya ada nggak? Apa yang jadi kita bisa jaga-jaga Mbak? Oh kalau gini berarti jangan terlalu baper atau gimana? Biar teman-teman. Apa sih ini yang saya sampai saat ini tuh masih ingat itu ya. Jadi waktu itu saya tuh mengerjakan memperbaiki rumah. Salah satu warga itu dia itu masih di usia produktif, masih laki-laki usia produktif. Nah kemudian tak tanya kerjanya apa Mas gitu, nggak kerja katanya, serabutan. Terus akhirnya saya tanya, saya ajak gimana kalau ikut kerja di satgas, jadi satgas nguli gitu. nguli atau nukang gitu. Dan jawabannya itu yang sampai sekarang saya sampai kok ada ya jawaban seperti itu, dia nggak mau. Karena dia pengen ya seperti ini aja. Karena kalau kerja jadi kerja itu kan udah pasti jam 7:30 sampai jam 5 setiap hari, Senin sampai Sabtu. Nah mungkin dia untuk waktu bebasnya itu kurang kayaknya gitu. Terus setelah itu dia ngomong nggak usah Bu gitu. Anaknya datang, anaknya pulang sekolah sampai ya ampun dia tuh laki-laki terus punya anak usia sekolah, ditawarin kerja nggak mau. Dia maunya ya udah segini aja yang ada, kalau ada yang manggil ya kerja, kalau enggak ya enggak gitu. Nah itu yang sampai sekarang saya ternyata ya ada juga masyarakat yang seperti ini. Nah itu kan agak greget no. Nah itu yang ini itu sih. ada di data yang 2000 itu. Nanti kita hindari itu. Kita minta namanya Bu, nanti yang ditandai ya. Ditandai orang-orang yang kayak gitu. Taunya pada waktu itu. Ya ampun ya ada ya. Sekarang padahal orang cari kerja susah. Ini dikasih kerjaan masih mikir-mikir gitu lah ya. Saya rasa cukup ya. Ini nggak tahu, ada yang mungkin lagi? Ada dari ibu atau mas-masnya yang disampaikan yang kita kasih waktu. Jadi ya kita terima kasih sekali, kami terima kasih sekali untuk bisa hadir di podcast ini. Karena memang kita kemarin itu arahannya itu karena gini Mas, kalau kita ada keterbatasan itu semakin kreatif sebenarnya ya. Betul. Kita ada anggaran terbatas, padahal yang harus dibantu segini banyak. Harus gimana nih? Kita harus kreatif untuk yang ngajak pokoknya non APBD lah, yang ngajak masyarakat itu untuk berpartisipasi dengan melalui non APBD. Nah itu kita sama teman-teman diskusi gimana kalau caranya ya kita mengenalkan program ini ke teman-teman yang punya program CSR atau bisa tergerak hatinya untuk di bidang sosial. Nah kita kemarin udah nyari siapa ya ini ya influencer yang bisa mengenalkan program ini. Nah akhirnya kita gimana kalau arsitek aja, karena kebetulan saya juga anak arsitek. Terus saya ngubungin Mas Doni aku kenalin dong sama Mas Andi, Mas Karlson gitu. Oh ya Mbak, ini aja datang ke podcastku aja. Nah mudah-mudahan ini jadi kayak pintu masuk atau untuk membantu masyarakat Surabaya. Kita berharap banget bagi yang menonton acara podcast ini, kita tunggu partisipasinya, karena ternyata kita itu kalau melihat sekeliling kita ternyata masih banyak yang membutuhkan. Itu aja sih. Saya mudah-mudahan dengan acara ini saya diundang ke sini, bukan diundang, saya yang pengen ke sini ya Mas ya. Itu benar-benar bisa membantu program pemerintah kota, terutama untuk membantu masyarakat yang tidak mampu seperti itu Mas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Saya rasa dari kita juga terima kasih ya Mas ya, sudah dipercaya. Senang juga karena kan ini program yang baik ya, dan kami senang juga karena bisa membantu untuk meneruskan informasi ini ke masyarakat luas dan teman-teman arsitek gitu ya. Jadi ya semoga acara hari ini bisa membuka banyak kesempatan lah ya, dan kebaikan gitu ya. Oke, saya rasa mungkin Mas Doni kan yang buka ya. Ya baik, saya rasa program yang sangat baik ya dari pemerintah pusat ya Mbak ya, dan pemerintah Kota Surabaya juga.
kaget juga tadi ternyata banyak sekali masyarakat Surabaya terutama ya yang masih tidak mampu ya, masih mempunyai rumah yang tidak layak seperti itu. Sebuah tantangan bagi arsitek ya, arsitek muda maupun arsitek yang sudah senior untuk bisa berperan serta dalam program ini. Juga bagi para mitra vendor, bagi para kontraktor atau bagi masyarakat Surabaya yang lainnya, mari kita bersama-sama memberikan sumbangsih untuk sesama warga Surabaya yang masih kurang beruntung lah gitu Mbak ya. Ya oke, saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Terima kasih pada Mbak Desi atas waktunya hadir di sini. Terima kasih Mbak. Saya akhiri demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.